karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan Janis ini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Ada 5 tuh yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi portofolio, kemudian program, kemudian pasangan, pemenangan, baru terakhir pendaftaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Laedede itu sedang kita susun programnya, kan begitu dia. Nggak mungkin tidak ada yang ingin kita ubah, apalagi kalau kami berdua ini. Karena kita dua ini kan kalau 2024 besok berarti 10 tahun di luar pemerintahan. Nggak mungkin nggak ada yang mau kita ubah. Apa kalau ada kemudian narasi nggak ada yang mau diubah katanya, ya nggak mungkin lah. Itu namanya koalisi perubahan. Artinya maksudnya biar tahu diri ya. Orang disebelin gak mau dekat-dekat ya. And then the question is siapa pula yang mau mendekat? Ya, tapi kita tidak tahu karena kalau kata Sun Tzu itu jangan jadikan musuhmu sebagai musuhmu, jadikanlah dia teman ya, agar dia tidak destruktif ya. Cara menundukkan musuh itu kan jadikan teman ya. Kalau tidak bisa ditundukkan dengan hard power. Banyak tantangannya, banyak pengalaman. Ya karena beliau itu kan orang yang baik, pintar, bijaksana, lebih ke bijaksana. Orang banyak hidup pintar, tapi belum tentu baik. Tapi kebijaksanaan beliau lebih dari orang pintar dan orang baik. Gitu. Jadi yang bertentangan sama beliau itu ya banyak kebaikannya jadinya, dan kita juga belajar jadi banyak bijaksana karena beliau mengenal dan bermasyarakat itu tanpa batas, memberikan dan membina tanpa perbedaan. Udah sering. Karena saya kenal beliau itu sebelum beliau jadi menteri. Dia udah kita angkat sebagai pembina Karang Taruna. Gugur masa jabatan pembinanya, bukan gugur tapi diberhentikan karena dia diberikan amanah oleh rakyat untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Gitu. Dan sekarang kemarin dengan kepulangannya kita mandatkan kembali menjadi pembina kembali Karang Taruna RW 04. Perjuangan kita ke depan, saya kira ya kita sudah punya, misalnya kami PKS dan Demokrat misalnya menolak IKN, kami juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang itu relatif lebih condong pro pengusaha dibandingkan pro tenaga kerja. Saat ini rakyat ini apa sih yang dipersoalkan? Lapangan pekerjaan. Ada kecemburuan sosial yang diperlihatkan di negara ini, di mana saat ini saya mohon maaf, saya dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi misalnya. Di situ ada pekerjaan yang banyak untuk pembuatan kereta cepat, tetapi yang datang di situ banyak dari tenaga kerja mana? Dari tenaga luar negeri. Apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Terjadi kecemburuan sosial. Kenapa? Karena di situ banyak pengangguran. Jadi kalau sebagai kepala negara, saya akan sampaikan, Pak Anies, ini tidak bijak, tidak adil. Kenapa? Banyak pengangguran di dalam negeri, kenapa harus ngambil dari luar negeri? Kebijakan 10 tahun pemerintahan ini salah satunya itu yang jadi persoalan kita. Bukan Ganjar, mantan kader PDIP akui hanya Anies yang bisa mengobati Indonesia dari sakit parah. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, mantan kader PDI Perjuangan Selamat menyatakan pasca reformasi tidak ada satupun rezim atau penguasa yang memperhatikan kesejahteraan petani. Menurutnya, petani hanya dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan. Namun hal-hal substantif tentang kesejahteraan petani justru diabaikan. Namun, ketika melihat langsung kepemimpinan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berhasil memenuhi kebutuhan beras bagi warganya dan memanfaatkan lahan terbatas untuk pertanian. Oleh karenanya, dia meyakini Anies sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Selamat menyebut Anies Baswedan adalah figur yang tepat untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian di Indonesia. Bahkan di Jakarta aja yang minim lahan pertanian, beliau bisa melakukan itu. Bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas untuk upaya-upaya pertanian, apalagi kalau bicara yang lebih luas. Indonesia. Tutur Selamat dikutip dari tayangan YouTube The Spokesperson ID berjudul Anies Baswedan di Mata Seorang Selamat, Rabu 12 Juli 2023. Padahal, kata dia, saat pemerintahan Orde Baru, Indonesia mampu swasembada pangan, Indonesia makmur di masa itu.
Menurutnya, petani adalah pejuang pertahanan pangan ketika terjadi krisis di Indonesia. Satu-satunya yang tidak terkena dampak adalah petani. Seharusnya ada perhatian lebih, mereka harusnya menjadi semacam anak emas. Petani itu harus menjadi anak emas di Indonesia karena petani ini pekerjaan mereka tidak merusak alam, apalagi ini menjelang pemilu. Siapapun harus memperhatikan petani, ucapnya. Selamat mengaku sering menemukan keluhan dari para petani ketika terjun langsung ke lapangan, khususnya keluhan terkait permasalahan pupuk. Banyak sekali yang mengeluh karena subsidi yang mereka terima tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya mereka butuhkan, ungkapnya. Lebih lanjut, Selamat menilai Anies adalah sosok pemimpin yang lengkap. Dia menceritakan dirinya pernah datang langsung ke Jakarta untuk membuktikan kebenaran yang ada di media sosial terkait keberhasilan Anies Baswedan memimpin Jakarta. Ternyata betul, karena saya kan harus mengecek sendiri ke sana, Jakarta. Di situ saya semakin mantap, tidak ada yang lain untuk Pilpres 2024. Hanya Anies yang bisa mengobati Indonesia, pungkasnya. Perlu diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas ekspor 19 ton beras ke Riyadh, Arab Saudi. Kegiatan ekspor ini terkait kerjasama perdagangan komoditi ekspor antara PT Food Station dengan PT Al-Rakib Universal Group di gudang PT Food Station Tiji Pinang Jaya, Kompleks Pasar Induk Belas Cipinang, Jakarta Timur. Mantan kader PDI Perjuangan Selamat menyatakan pasca reformasi tidak ada satupun rezim atau penguasa yang memperhatikan kesejahteraan petani. Menurutnya, petani hanya dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan. Namun hal-hal substantif tentang kesejahteraan petani justru diabaikan. Namun, ketika melihat langsung kepemimpinan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berhasil memenuhi kebutuhan beras bagi warganya dan memanfaatkan lahan terbatas untuk pertanian. Oleh karenanya, dia meyakini Anies sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Selamat menyebut Anies Baswedan adalah figur yang tepat untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian di Indonesia. Bahkan di Jakarta aja yang minim lahan pertanian, beliau bisa melakukan itu. Bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas untuk upaya-upaya pertanian, apalagi kalau bicara yang lebih luas. Indonesia. Tutur Selamat dikutip dari tayangan YouTube The Spokesperson ID berjudul Anies Baswedan di Mata Seorang Selamat, Rabu 12 Juli 2023. Padahal, kata dia, saat pemerintahan Orde Baru, Indonesia mampu swasembada pangan, Indonesia makmur di masa itu. Menurutnya, petani adalah pejuang pertahanan pangan ketika terjadi krisis di Indonesia. Satu-satunya yang tidak terkena dampak adalah petani. Seharusnya ada perhatian lebih, mereka harusnya menjadi semacam anak emas. Petani itu harus menjadi anak emas di Indonesia karena petani ini pekerjaan mereka tidak merusak alam, apalagi ini menjelang pemilu. Siapapun harus memperhatikan petani, ucapnya.